Fajar, awas. Sial, malah kena orang lain. Kabur woi, kabur. Waktumu telah habis dan kau tak akan bisa kembali lagi. Panggung kehidupan berputar di bawah langit yang mendung. Hari ini, di sebuah pemakaman yang basah oleh sisa hujan, kita melihat seorang pemuda bernama Fajar. Dunianya runtuh seketika saat tanah kuburan ayahnya masih merah, menyusul kepergian ibunya yang belum genap 40 hari. Disinilah kisah ini bermula. Di tengah sunyinya keputusasaan dan badai amarah yang mulai menggulung jiwanya. Belum genap 40 hari ibu pergi. Ya Allah, sekarang ayah juga. Kenapa di saat aku sedang mendoakan ibu di sini? Kenapa engkau ambil semua pelindungku? Apa salahku ya Allah? Jar, istighfar. Ayahmu orang baik. Allah sayang beliau. Jangan hukum dirimu seperti ini. Sayang kamu bilang? Ini namanya tidak adil, Rif. Aku sudah berusaha menjadi anak yang baik, menjaga sholatku, membantu orang tua. Tapi ini balasannya. Aku sebatang kara sekarang. Jangan sok tahu rasa sakitku. Matahari berganti arah. Waktu pun terus bergulir membawa Fajar ke sudut kota yang bising dan berdebu. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari pemakaman itu. Kini, Fajar kerap menghabiskan harinya terluntang-lantung di pelataran toko yang sepi. Hatinya yang penuh dendam pada takdir, perlahan-lahan membutakan matanya dari kebaikan. Bahkan ketika ia dipertemukan dengan ketulusan seorang penjual tisu yang buta. Tisu. Tisu. Tisunya, Pak. Pak, tisunya ya pak. Uhui. Dek, maaf mengganggu. Ini uangnya gambarnya apa ya? Kok kertasnya agak beda? Ini uang mainan, Pak. Ada tulisan uang mainan di pojoknya. Anda baru saja ditipu, Pak. Astagfirullah. Ya sudah, mungkin belum rezeki saya dan anak-anak saya di rumah. Mungkin yang mengambil lebih membutuhkan dari saya. Lihat, orang setulus Bapak pun tetap ditipu. Tuhan tidak peduli kepada kita yang menderita, Pak. Dunia ini brengsek. Dan menjadi orang baik itu sia-sia, Pak. Bro, kusut amat muka lu. Dunia emang keras kalau lu hadapin pakai hati. Mending ikut gua. Kita cari kesenangan yang instan. Uang gampang, pikiran tenang. Yuk. Malam pun jatuh. Suasana berganti menjadi riuh dan remang-remang di sebuah warung kopi pinggiran kota. Disinilah Fajar menenggelamkan dirinya selama berbulan-bulan, terjebak dalam lingkaran setan pergaulan bebas dan maksiat bersama teman-teman barunya yang manipulatif. Waktu berharganya habis melayang demi mengejar kesenangan duniawi yang semu, hingga ia melupakan esensi dirinya sendiri. Gacor bro, cair 2 juta gua malam nih. Asik. Sial, kenapa sih gua kalah terus? Saldo gua udah habis semua, Rik. Uang tabungan peninggalan ayah gua juga udah ludes. Ah, kurang dikit lagi itu Jar. Tadi polanya udah mau dapat. Main lagi lah. Pakai akun gua dulu. Lu pakai uang gua, tapi ingat, nanti lu harus ganti 2 kali lipat. Deal? Oke, TF sekarang, Rik. Gua mau balas dendam malam ini.
Fajar, jadi kamu di sini berbulan-bulan ini? Kuliah kamu tinggal, rumah kamu telantarkan, kamu hancurin hidup kamu sendiri, Jar. Jangan sok suci di depan gua, Arif. Gua butuh uang, bukan khotbah atau ceramah dari lu. Pergi lu dari sini. Lu bukan teman gua lagi. Istighfar, Jar. Ingat almarhum ayah dan ibu. Mereka pasti menangis melihat kamu seperti ini. Gua bilang pergi ya, pergi. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin berembus kencang, membawa aroma bahaya di sebuah gang sepi yang gelap dan dingin. Fajar melangkah keluar dari warung kopi dengan kepala yang nyaris pecah akibat kekalahan besar. Namun, langkahnya terhenti. Teman-teman yang beberapa jam lalu tertawa bersamanya, kini berubah menjadi kawanan serigala yang siap mengoyak tubuhnya. Malam yang sunyi ini akan berubah menjadi ajang pengeroyokan yang brutal dan berdarah. Hei Fajar, lu apakan akun gua sampai kalah begitu? Totalnya sampai 10 juta. Bayar sekarang atau lu gak akan bisa keluar di gang ini hidup-hidup. Gua nggak ada uang lagi, Riko. Lo tahu sendiri kan gua kalah total malam ini. Dan lu juga jebak gua ke situs jalan itu. Dan ingat ya, gua nggak bakal bayar. Banyak bacot lu, gak tahu diri. Hajar aja dari biar tahu rasa ini anak. Stop, Rik. Stop, Rik. Ampun, Rik. Ampun, Rik. Kalau lu gak bisa bayar pakai uang, lu bayar pakai nyawa lu malam ini. Fajar, awas! Sial, malah kena orang lain. Kabur woi, kabur. Tolong! Siapapun tolong! Sahabat gua berdarah! Tolong panggil ambulans! Tolong! Jar, dengar aku. Jar, aku cuma ingin kamu kembali ke Fajar yang dulu. Fajar yang rajin sholat, Fajar yang sayang orang tua, Fajar yang menjaga waktunya. Pulang, Jar, demi masa kamu dalam kerugian. Rif! Yang merem, Rif! Woi, pengeroyokan, ayo Buka mata kita lu, Rif! Rif! Warga udah datang, Rif! Arif! Lu harus selamat, Rif! Rif! Arif! Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di bawah gundukan tanah yang sunyi dan kelam, tiada lagi guna ratap tangis yang mendalam.
Hari ini mulutmu kami kunci. Tak ada lagi dusta, tak ada lagi negosiasi. Biarlah tangan yang bicara mengabarkan kemana harta kau foya-foyakan. Biarlah kaki yang bersaksi kemana langkah maksiat kau bawa berlari. Segala dosa yang sengaja kau pelihara kini menjelma menjadi api yang siap membakar jiwa. Telingamu tuli dari azan dan nasihat kebaikan, maka hari ini dengarlah cambuk azab yang menghancurkan. Manusia merugi, manusia merugi. Waktumu telah habis dan kau takkan bisa kembali lagi. Ya Allah, Alhamdulillah, aku masih hidup, aku masih bernafas. Jar, tenang Jar, istighfar, kamu udah aman sekarang di rumah. Fan, Arif gimana Fan? Arif selamat kan? Dia dirawat di mana? Bawa aku segera ke sana Fan. Jar, Arif gak tertolong. Luka tusuknya terlalu dalam. Semalam warga langsung bawa dia. Tapi dia meninggal di perjalanan. Hari ini jasadnya baru aja selesai dimakamkan. Rif, maafkan aku. Rif, harusnya itu aku, Rif. Polisi juga bergerak cepat semalam, Jar. Riko, Denny sama Aldi udah ditangkap sama warga dan diserahkan ke kantor polisi. Mereka akan segera diproses hukum. Sekarang fokus pemulihan dulu, Jar. Enggak, Van. Aku harus pergi. Bawa aku ke makam Arif sekarang, Van. Aku mohon. Aku harus bertemu sahabatku untuk terakhir kali, Van. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Panggung ini telah sunyi, namun kehidupan baru bagi Fajar baru saja dimulai. Penyesalan yang mendalam semalam telah meruntuhkan keangkuhannya, mengubah air mata amarah menjadi ketulusan iman. Pagi itu, dengan tubuh yang masih berbalut luka dan hati yang terkoyak duka, Fajar melangkahkan kakinya, bukan lagi ke tempat-tempat maksiat yang menghancurkannya, melainkan menuju sebuah gundukan tanah yang sepi, menuju pemakaman tempat jasad sang sahabat terbaring damai. Ia melangkah untuk membawa sebuah janji setia, bahwa sisa waktu yang Allah berikan takkan pernah lagi ia sia-siakan dalam kerugian, karena sebaik-baiknya tempat penyesalan adalah yang menuntun langkah kembali ke jalan pulang, demi masa menjemput waktu yang tersisa.